Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian kali ini masih menyangkut dengan tasawufnya orang-orang dahulu beriman. Pernah saya katakan dalam kajian yang lalu bahwa ilmu Allah pernah dikatakan dalam Al-Quranul Karim bahwa dia telah mengemukakan amanat kepada langit, kepada bumi, dan kepada gunung-gunung, tapi semuanya menolak. Dan amanat itu dipikulkan kepada manusia tanpa ada sebuah kompromi. Dan itu berarti sadar dan tidak sadar, mau atau tidak mau, kita harus menerimanya. Namun dalam tambahan ayat itu dia katakan bahwa sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Dikatakan demikian karena sampai saat ini kita belum mampu menganalisa tentang amanat itu. Ada yang mengatakan bahwa amanat itu adalah Al-Quranul Karim, sementara orang yang pertama menerima amanat itu Adam alaihissalam, belum ada Al-Quran 30 juz. Kemudian dikatakan amanat itu adalah regenerasi anak-anak Adam atau anak-anak kita. Lalu waktu itu Adam sendirian belum ada anak-anaknya. Lalu apa yang dimaksud dengan amanat itu? Amanat itu adalah sifat-sifat iblis atau setan, sifat-sifat jin, sifat-sifat malaikat, 20 sifat-sifat Allah, sifat-sifat Muhammad, sifat-sifat Imam Mahdi, sifat-sifat 7 kewajiban Islam, dan sifat-sifat 30 huruf hijaiyah. Amanat ini ada pada diri manusia, maka pada diri manusia tinggal ada 3 faktor, yaitu akal, kemudian rasa, dan nafsu. Selebihnya adalah titipan. Dan titipan itu kalau kita tidak mengetahuinya, maka kita tergolong orang yang zalim, menjalimi, mengkhianati dirinya sendiri. Karena apa? Kebodohan kita. Untuk itu saya menggiring akal pikiran kita untuk mencari kebenaran apa itu amanat. Saya katakan demikian karena kita telah mengetahui bahwa setelah Allah menciptakan alam semesta ini, dia menciptakan malaikat sebanyak-banyaknya, jumlahnya tak terhingga. Kemudian dia ciptakan jin, jumlahnya tak terhingga. Dan dia ciptakan setan atau iblis, jumlahnya tak terhingga pula. Namun setelah dia ciptakan Adam, regenerasinya dia sudah dititipkan kepada manusia atau Adam. Maka pada proses regenerasi Adam, keturunan Adam telah membawa amanat itu secara sempurna. Misalnya iblis atau setan yang sampai saat ini kita belum mampu memprediksi bagaimana dia berkembang biak, bagaimana dia melahirkan. Demikian pula jin dan malaikat. Olehnya itu, proses biologis, proses regenerasi sudah dititipkan pada diri manusia, sehingga iblis atau setan, kemudian jin dan malaikat wajib tunduk dan taat kepada manusia. Karena dia harus bersyukur dan berterima kasih atas jasa besarnya manusia itu.
Tapi itu bukan berarti dia tunduk dan taat dan bersembah kepada kita lalu kita mengklaim diri kita adalah Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kita adalah perwakilan, kita adalah petugas, dan nantinya kita akan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang gaib. Adapun amanat-amanat yang sudah ada pada diri kita ini nanti saya jelaskan satu persatu pada episode berikutnya. Namun perlu kita ketahui bahwa iblis atau setan itu ada pada diri kita sebagai buktinya ketika dalam keadaan marah. Ketika kita dalam keadaan emosi, maka iblis yang ada pada diri kita itu dia menggoda, dia memanasi. Lalu dengan kita tidak mempergunakan akal yang sehat, kita terpengaruh. Maka saat itu tindakan kita seperti iblis, seperti setan. Namun dalam keadaan seperti itu pula akan hadir sifat-sifat malaikat, yaitu selalu mengalah, rendah hati, rendah diri, tidak sombong, dia legowo, dan dia ikhlas dan sabar. Itulah sifat malaikat yang meredam sifat-sifat iblis atau setan tadi. Kalau kita selalu dipengaruhi dan kita tunduk atas kekuatan iblis atau setan itu, maka dapat mengalahkan sifat-sifat malaikat. Lalu kalau kita sangat percaya yakin bahwa sifat-sifat malaikat lebih tinggi, maka dia akan mampu mengalahkan sifat-sifat daripada jin, iblis, dan setan itu. Lalu ada sifat-sifat yang lain sepertinya sifat-sifat Muhammad, sifat-sifat Isa Al-Masih, kemudian sifat-sifat Imam Mahdi, sifat-sifat 7 kewajiban Islam, dan sifat-sifat 30 huruf hijaiyah yang ada pada diri kita dan kita mengembannya. Sifat-sifat itulah sebagai amanat, dan amanat itu kita harus tahu dan kita mampu mempertanggungjawabkannya. Salah satu contoh, dia katakan bahwa dalam diri kita ini dititipkan 20 sifat-sifat Allah. Lalu salah satu diantaranya adalah sifat qalam, sifat berkata-katanya Allah. Bukan berarti dia titipkan di dalam mulut kita, karena apa yang dikatakan, diucapkan oleh manusia itu adalah datang dari manusia itu sendiri. Dari akal pikiran itu baik dan buruknya itu datang dari manusia itu sendiri. Walaupun kita ketahui itu adalah ada sebuah daya tarik dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu berarti dikatakan itu adalah perkataan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam diri kita itu dikatakan pembawa kitab. Karena di dalam diri kita itu sesuai dengan sifat-sifat Allah yang qalam. Allah berkata-kata itu dia titipkan di dalam kesempurnaan tubuh manusia. Sementara sempurnanya tubuh manusia, sempurnanya anatomi diri manusia itu membawa titipan 30 huruf hijaiyah, berpasangan-pasangan dan serupa menyerupai. Contohnya ada ba dan ta, membedakan adalah titiknya. Ada sod dan dad, telinga kiri dan telinga kanan. Ada to dan da, mata kiri dan mata kanan. Ada sin dan sin, susu kiri dan susu kanan. Ada ain dan wain, ada tangan kiri dan tangan kanan. Semuanya itu berasal dari tubuh kita
yang kemudian diimplementasikan dalam bentuk 30 huruf, dan 30 huruf itu kemudian dirangkai menjadi kata dan kalimat dan setelah itu dibaca berarti berbunyi. Itulah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana 20 sifat yang mulai dari wujud, baka, kidam, kiamu, binafsi sampai kepada mutakalamun ada pada diri kita masing-masing dengan tugasnya. Dan bukan berarti tangan atau kaki kita itu adalah wujud dari Allah, tidak. Yang ada pada diri kita adalah elemen-elemen partikel-partikel terkecil yang tidak dapat dideteksi oleh alat apapun juga. Dia bersifat halus dan sangat halus dan seperti rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu juga partikel-partikel itu adalah partikel-partikelnya malaikat. Sehingga malaikat juga tidak sesibuk-sibuknya. Dia hanya diibaratkan seperti ponsel. Lalu kalau dia menginginkan menghapus ponsel itu, bukan dia hapus satu persatu, tapi tinggal dia contreng mana yang perlu dihapus. Begitu banyaknya WA, sekali dia hapus maka terhapus semuanya. Begitu pula pekerjaan seorang malaikat yang dengan cara demikian dalam waktu yang singkat, dalam waktu 1 detik ada sekian puluh orang meninggal dunia. Itu secara normal, belum peperangan, belum kecelakaan, kemudian belum gempa bumi dan sebagainya. Itu dalam sekejap dia mempergunakan itu, dan sekali dia hapus, sekali dia menghilangkan nyawa, maka dalam 1 detik ada puluhan. Bahkan kalau ada peristiwa-peristiwa yang saya katakan tadi, maka dalam sekejap saja ada ratusan yang meninggal dunia. Dan begitulah pekerjaan malaikat yang selalu mengabarkan, yang selalu melaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di singgasana. Kemudian saya katakan bahwa di dalam diri kita ini adalah ada sifat-sifat Muhammad, dan itu sudah dijelaskan pada tahap-tahap sebelumnya. Kemudian pada diri manusia ini ada sifat-sifat Imam Mahdi, dan kita ketahui bahwa imam adalah pemimpin, dan pemimpin itu ada pada seorang laki-laki. Ketika dia sudah memasuki usia dewasa dan dia berumah tangga, maka kepemimpinan itu ada pada dirinya, yaitu memimpin istri dan anak-anak, memimpin keluarga dan lingkungannya, dan seterusnya adalah menjadi pemimpin dalam satu bentuk pemerintahan dan lain-lain. Dan pemimpin itu akan diminta tanggung jawabnya di kemudian hari. Sekian, nanti kita sambung penjelasannya satu persatu tentang amanat-amanat ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.